Indonesia akhir Juni tahun 2020, jumlah penduduknya sudah melebihi 260 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia termasuk dalam negara dengan populasi terbesar di dunia. Meskipun dengan jumlah 260 juta jiwa, tingkat kebersihan dari korupsinya terbilang masih rendah. Menurut laporan terbaru dari Transparency International yang menyebut bahwa ranking Indonesia masih menempati posisi bawah untuk negara terbersih dari korupsi. Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara. Bahkan, tahun 1999, Indonesia pernah menempati 5 besar negara paling korup di dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan bangsa Indonesia untuk memberangus korupsi masih terus berlanjut. Saat ini, sadar atau tidak sadar, korupsi sudah merasuk ke segala sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Perilaku dan tabiat ini sangat susah luar biasa ditanggulangi. Perlu upaya luar biasa untuk memberengusnya dari bumi Indonesia. Kini, sudah 75 tahun, Indonesia menghirup udara kebebasan. Pertanyaan di benak kita adalah, mau sampai kapan kita akan menunggu negara Indonesia hancur karena korupsi? Di mana letak kesalahan kita sampai Indonesia menempati negara terkorup nomor 85 dari 180 negara di dunia? Pemberantasan korupsi yang dilakukan harus mengena semua, tidak hanya kelas kakap, tapi juga korupsi kelas teri. Memang pekerjaan yang maha berat, tapi bukan tidak mungkin. Bila upaya preventifnya kita temukan, maka bibit-bibit korupsi akan tertanggulangi. Lantas, apa usaha preventifnya? Usaha preventif itu justru ada di sekitar kita, yaitu terletak di rumah dan di sekolah kita. Keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter anak. Ibarat sebuah rumah, bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasi rumah. Pondasi yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam membentuk budaya anti korupsi di Indonesia. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral. Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orang tuanya. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak-anak, karena dalam kurun waktu 6-10 jam sehari, mereka berada di lingkungan sekolah. Selain rumah, sekolah bisa menjadi tempat berseminya budaya anti korupsi. Sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk memasukkan doktrin anti korupsi di sekolah dari kurikulum 2006 hingga sekarang. Kurikulum yang sekarang sudah mengarahkan peserta didik untuk mengarah dalam pendidikan anti korupsi. Tapi, sebagus apapun kurikulum, kalau guru yang menjadi ujung tombak pendidikan tidak mau merubah mindset-nya, maka kurikulum yang sekarang akan percuma. Bulan November ini, Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Sekarang, Indonesia butuh pahlawan seperti apa?
Indonesia membutuhkan pahlawan versi modern. Bukan mereka yang mengangkat senjata, tapi mereka yang berani untuk mengatakan tidak pada korupsi. Pahlawan modern adalah pahlawan yang berani untuk mengatakan tidak pada korupsi.